Rinaldi pulang ke arah Pancoran dan Laili pulang ke kos-kosannya. Sesampai di kosan, Laili menceritakan semua kejadian itu pada Fajri. Kemudian keduanya membuat rencana untuk mengatasi hal tersebut, yaitu bagaimana nih caranya bisa merampok seseorang dengan ilmu bela diri. Ternyata di sisi lain, Rinaldi ini sudah mulai tertarik dan menyimpan hati dengan Laili. Kemudian tiba-tiba dia mengajak Laili lagi bertemu di tanggal 9 September tahun 2020. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini seperti biasa kita bakal ngebahas lagi kejadian-kejadian menarik yang ada di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Jakarta. Ada sebuah kasus eksekusi dengan memisah-misahkan tubuh dari si korbannya. Dan kejadian ini sempat menggegerkan warga penghuni unit apartemen Kalibata City. Kasus ini belum lama terjadi, tepatnya pada tahun 2020. Dan kasus ini melibatkan seorang wanita berprestasi asal Lebak Siu, Tegal, Jawa Tengah. Dan dia ini merupakan lulusan salah satu kampus ternama yang ada di Indonesia. Namun sobat, sayangnya nih ya, prestasi yang dia tuai itu harus berakhir dengan kesialan semenjak dia bertemu dengan seorang pria yang berhasil merubah arah hidupnya. Kok bisa sial? Bagaimana ceritanya? Nah, langsung aja nih kita bahas secara lengkap kasus yang satu ini di Kata Pena. Rinaldi Harley Wismanu, korban mutilasi yang jenazahnya ditemukan terbungkus koper di apartemen Kalibata City merupakan warga Sleman, Yogyakarta. Pelaku pembunuhan mutilasi ternyata adalah sepasang kekasih yang sengaja merencanakan pembunuhan ini karena alasan ingin menguasai harta korban. Jadi awal mula ceritanya tuh gini sobat. Ada seorang perempuan bernama Laili Atik Supriyatin. Dia ini adalah wanita kelahiran 27 Desember tahun 1993. Dalam kasus ini, dia merupakan salah satu pelaku. Laili merupakan alumni dari salah satu universitas ternama di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia. Ya, siapa yang nggak tahu ya universitas ini. Dan Laili merupakan lulusan dari universitas tersebut. Sejak di bangku sekolah, Laili ini memang sudah banyak menuai prestasi di bidang akademik. Dia kerap kali mendapatkan ranking kelas karena kepintarannya itu. Jadi tidak heran ya sobat kalau Laili ini masuk universitas impian banyak orang meskipun dia berasal dari daerah. Dimana biasanya nih ya, mahasiswa dari daerah sering sekali dianggap sebelah mata. Laili ini merupakan anak dari pasangan Mamuri yang berusia 61 tahun dan ibunya bernama Masliha berusia 58 tahun. Ekonomi kedua orang tuanya ini bisa dibilang ya menengah ke bawah, tidak kurang dan juga tidak lebih. Yang mana ayahnya ini bekerja sebagai petani dan ibunya bekerja sebagai penjahit. Mereka memiliki 7 orang anak yang harus mereka hidupi. Salah satunya yaitu Laili yang merupakan anak keempat di keluarga tersebut. Pada saat sebelum kuliah, sebenarnya orang tua Laili ini merasa bingung. Biaya masuk ke Universitas UI kan sangat mahal. Mereka belum tentu sanggup jika harus membiayai kebutuhan kuliah anaknya tersebut. Karena kan mereka juga banyak tanggungan. Masih ada adik-adiknya Laili yang harus bersekolah. Karena tidak mau menyerah, tidak mau melepaskan universitas impiannya, Laili lalu mencoba untuk mendaftar beasiswa. Ya, semua ini dia lakukan demi meringankan biaya selama dia kuliah. Laili mulai mengurus berkas pendaftaran beasiswa. Dia menyiapkan semua persyaratan yang harus dipenuhi tanpa melewatkan satu hal pun. Hingga pada akhirnya pengumuman kelulusan berkas Laili pun ternyata lolos di tahap itu. Nah, kemudian dia dipanggil untuk wawancara dan karena public speakingnya memang cukup baik dan dia mampu menjawab semua pertanyaan di dalam wawancara dengan sangat baik pula, sehingga atas kerja kerasnya itu dia mendapatkan beasiswa bidik misi. Nah, singkat cerita, masuklah Laili ini di universitas impiannya. Laili ini dikenal sebagai sosok yang humble, tidak neko-neko. Dia ini juga terhitung sebagai aktivis. Anaknya cukup aktif dan juga kritis, serta suka berdiskusi. Saat itu, Laili di UI masuk ke Fakultas MIPA dengan jurusan geografi. Dan dia sering sekali mewakili kampusnya dalam ajang perlombaan akademik. Jadi bisa dibayangkan ya sobat, bagaimana pintarnya Laili ini. Karena dia memang rajin banget belajar. Tidak hanya pintar dalam akademik,
akademik, Laili juga senang bersosialisasi dan dia juga aktif di dalam kegiatan non-akademik. Bahkan karena keaktifannya ini, dia sempat menjabat sebagai ketua Pemira atau pemilihan mahasiswa raya UI di tahun 2014. Sebenarnya untuk menjadi seorang ketua dalam pemilihan seperti itu, tanggung jawabnya cukup besar dan gak semua orang bisa. Nah itu berarti jika Laili bisa menjadi ketua, memang kemampuan memimpinnya bisa dikatakan cukup baik dan dia juga sudah terpercaya. Bahkan ya sobat, sosok Laili ini sangat berani sekali, di mana dia tidak pernah canggung dalam memberikan kritik pada kinerja BEM UI. Di kampusnya dia ini memang terbilang cukup disegani, jadi untuk dia kalau cuma mengkritik aja bukan hal yang harus dia takuti dan ragu-ragu. Dia mikirnya kenapa harus takut kalau memang mereka yang salah dan kinerjanya beneran buruk, ya kita nggak boleh mundur. Kritis banget pemikiran dari Laili ini. Lalu, menjadi mahasiswa yang berprestasi dan juga aktif membuat dia mendapatkan nilai yang sangat memuaskan ketika lulus. Dengan skill yang dimilikinya, juga membuat Laili ini cepat mendapatkan pekerjaan yang baik. Jadi nggak sempat nganggur lah. Dan di saat itu, dia diterima sebagai salah satu karyawan di perusahaan farmasi ternama yang berbasis di Jakarta. Saat itu posisi yang ditawarkan kepada Laili juga cukup baik, apalagi untuk ukuran fresh graduate. Gajinya juga cukup besar, sebandinglah dengan biaya hidup di Jakarta. Nah, awalnya dia ini ngekos di daerah UI dekat dengan kampusnya. Karena biaya kosnya juga lebih murah di sana. Dan kala itu Laili pulang pergi ke Jakarta dengan menggunakan KRL. Namun lama-lama dia juga merasa capek ya sobat. Makanya pada akhirnya ketika income dia mulai membaik dan dirasa cukup, dia lalu pindah kos ke Jakarta. Dan semenjak kerja di perusahaan farmasi itu, kehidupannya sebagai perantau bisa dibilang sejahtera. Dia mulai mendapatkan posisi finansial yang baik. Di tahun 2019, Laili ini yang hidup sendirian dan usianya juga semakin bertambah. Dia juga semakin membutuhkan sosok pujaan hati atau pendamping hidup untuk dijadikan sebagai teman. Namun selama bekerja, tidak ada laki-laki yang bisa memikat dia karena memang tipikal pekerja keras dan pintar kayak gini jarang sekali bisa terpikat dengan laki-laki. Sampai pada suatu waktu ada iklan dating apps di layar ponselnya. Nah, ketika itu dia merasa tertarik gitu ya dengan aplikasi dating apps tersebut. Dia yang sudah lama menjomblo berpikir mungkin inilah saatnya untuk dia mencoba mendapatkan sesosok laki-laki yang bisa mendampingi dia. Kemudian tanpa pikir panjang, dia mengunduh dan menginstal aplikasi itu. Setelah itu dia mendaftarkan data diri dan memasang beberapa foto terbaik dia. Setelah beberapa waktu bermain dating apps, swipe ke kiri dan swipe ke kanan, tiba-tiba jempolnya terhenti pada satu orang laki-laki yang menurut dia sangat menarik. Ketika di swipe ke kanan, kemudian tiba-tiba dia match dengan laki-laki itu. Karena ternyata laki-laki tersebut juga menyukai Laili. Nah, laki-laki tersebut bernama Jumadil Al-Fajri. Ya, kita panggil aja namanya Fajri. Setelah match dengan laki-laki ini, Laili mengirimkan pesan duluan kepada Fajri dan Fajri pun membalas. Lalu mereka mulai membuka obrolan. Mereka saling tanya-tanya satu sama lain hingga pada akhirnya Laili mengetahui kalau Fajri ini merupakan seorang driver ojek online yang tinggal di daerah Pasar Minggu dengan kakeknya. Lalu Laili di saat itu bilang, masih dekat lah ya, masih sesama Jakarta, masih bisa disamperin, kurang lebih kayak gitu. Nah, setelah beberapa waktu mereka chattingan dan saling nyaman satu sama lain, akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu di salah satu kafe yang ada di Jakarta. Mereka berbincang banyak dan di saat itu ya sambil makan. Mereka di saat itu merasa sangat nyambung dari obrolan satu sama lain. Dari pertemuan pertamanya inilah sepertinya Laili sudah mulai jatuh hati kepada Fajri. Ya bagaimana enggak? Fajri ini sangat jago dalam berkomunikasi, dia juga jago merayu dan perhatian. Dihadapkan dengan Laili sebagai perempuan yang kesepian, ya Fajri ini jelas menang banyak. Dia gampang menarik hati Laili. Tidak lama setelah itu, sesudah pertemuan, mereka semakin intens berkomunikasi. Mereka sering sleep callan, ngasih kabar satu sama lain hingga sampai akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran. Lalu sobat, setelah beberapa hari mereka berpacaran, Laili ini dikejutkan dengan satu fakta. Fakta di mana Fajri ini ternyata sudah memiliki istri. Dan istrinya itu
bernama Bunga. Bahkan dari istrinya itu, Fajri ini sudah memiliki 2 orang anak sobat. Bahkan saat itu juga Bunga tengah mengandung lagi anak ketiganya dari Fajri ini. Istrinya itu ya tinggal di Bekasi. Dan Fajri ini selama ini tidak jujur. Dia bilang tinggal sama kakeknya, padahal ya dia mencari nafkah di jalanan sebagai ojek online untuk menafkahi keluarganya. Nah, jadi si Fajri ini merantau dari Bekasi ke Jakarta untuk fokus bekerja sebagai ojek online. Karena mengetahui fakta tersebut, pada awalnya Laili ngambek sama si pacarnya ini karena ketidakjujuran si Fajri tersebut. Namun sobat, Laili yang sudah terlanjur cinta pada Fajri, menerima Fajri apa adanya, menerima kondisi ini, dan dia sadar banget apa yang dia lakukan ini adalah sebuah kesalahan. Jadinya, dia masa bodoh kalaupun dia harus dicap sebagai pelakor. Yang dia pikirkan kala itu adalah, ya udah, yang penting bahagia aja sama lelaki pilihan saya, dan kebahagiaan dia lebih penting dari segalanya. Dia tidak memperdulikan perasaan istri sah dari si Fajri ini. Lalu di sisi lain, Fajri ini selalu pulang seminggu sekali ke Bekasi untuk nengok anak dan istrinya. Ya namanya juga LDR, ketemunya jarang. Sewajarnya ya istrinya Fajri yang bernama Bunga itu mengecek dan membuka ponsel milik suaminya untuk memeriksa kegiatan suaminya. Pada saat memeriksa ponsel milik suaminya itulah tiba-tiba ada notif. Notif yang menandakan ada sebuah pesan masuk. Ternyata notif itu merupakan pesan messenger dari akun Facebook Fajri. Notif itu membuat Bunga mengerutkan dahinya karena dia merasa ada yang aneh. Lalu Bunga ini nanya, dari siapa nih? Karena penasaran, Bunga langsung membuka pesan itu. Dan setelah dia buka ternyata bener aja. Pesan tersebut berasal dari seorang wanita. Setelah di-scroll lagi, ternyata suaminya telah lama saling berkirim pesan dengan wanita itu. Dan juga kalimat-kalimat yang mereka bicarakan itu mengarah kepada hubungan spesial. Sang istri yang bernama Bunga ini mengetahui hal itu berusaha tenang dan tidak marah-marah. Dia tidak ingin cekcok gara-gara masalah itu, apalagi dia kan tengah hamil. Dan dia juga tahu kalau suaminya jarang pulang dan sedang dalam kondisi kelelahan. Kala itu dia masih positive thinking. Dia yakin kalau suaminya belum berhubungan terlalu jauh dengan wanita itu. Mungkin baru deket kali, baru goda-godain doang. Tapi di samping itu, Bunga juga berusaha mencari beberapa bukti lainnya karena penasaran. Dia tidak bisa marah kalau belum ada bukti lain yang lebih valid. Makanya untuk itu dia mencoba menahan sampai ada bukti yang meyakinkan dia kalau suaminya ini memang benar-benar merupakan pria hidung belang atau sedang berselingkuh. Di saat itu, Bunga ini memiliki sebuah ide di mana dia diam-diam dia login akun Facebook dari suaminya di HP-nya sebelum suaminya ini kembali ke Jakarta. Tujuannya ya jelas untuk memantau isi chatting dari Fajri dan selingkuhan suaminya ini yang bernama Laili. Lalu singkat cerita, kembalilah si suami yang bernama Fajri ini ke Jakarta. Nah, sesampainya di Jakarta seperti biasa, dia bertemu dengan Laili. Dan dia kembali intens berkirim pesan melalui messenger Facebook. Di kala itu, mereka saling mengirim pap dan saling mengirim pesan mesra juga tanpa diketahui oleh Fajri kalau istrinya sudah login akun messengernya. Di saat itu, Bunga, sang istri, yang memegang akun Facebook Fajri ini di HP-nya secara otomatis mendapatkan notifikasi juga. Lalu dia kemudian membuka pesan-pesan itu. Badannya langsung gemetar, panas dingin saat membaca pesan yang begitu menjijikan bagi dia. Dan di saat itu, Bunga yang dalam kondisi hamil semakin yakin kalau suaminya telah berselingkuh di belakang dia. Karena terbakar api cemburu, Bunga men-screenshot percakapan antara Fajri dan Laili ini. Kemudian dia mengupload atau mengunggah semua screenshot itu ke akun Twitter miliknya. Dan ternyata unggahan itu menuai banyak komentar dan menarik perhatian. Tidak sedikit orang yang ikut mencaci maki si Laili yang dicap sebagai pelakor. Tak lama kemudian, unggahan tersebut sampailah kepada Fajri. Fajri mengetahui kalau ternyata isi chattingannya dengan sang selingkuhan sudah viral. Si Fajri ini bukannya malu atau meminta maaf atau mikir lah gitu. Dia malah ngechat sang istri dengan cara marah-marah. Dia bilang kalau Bunga itu telah memfitnah dia dan juga Laili yang tidak tahu apa-apa. Si suami yang bejat ini mengatakan kepada istrinya kalau Laili itu hanya teman biasa. Dia juga mengatakan harusnya Bunga ini berterima kasih kepada Laili karena selama tidak ada Bunga di Jakarta, Laili lah yang mengurusi hidupnya Fajri. Dikatakan kalau Laili ini memasak untuk dia, mencuci bajunya, dan bahkan semua pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh Bunga. Entah apa yang dipikirkan oleh si suami bejat ini. Logika apa yang dia pakai?
Ya kita nggak tahu. Istrinya sedang mengandung buah hati mereka, lalu dia membanding-bandingkan si selingkuhan dengan istrinya karena si selingkuhan mengurusi dia selama di Jakarta. Itu benar-benar nggak make sense banget. Lalu si suami yang bernama Fajri ini juga bilang pada Bunga kalau misalkan akibat dari perbuatan Bunga yang memviralkan isi chat tersebut ke Twitter, Laili jadi stres dan sekarang Laili ini jadi pulang kampung. Di sini kita bisa lihat ya, bagaimana tidak tahu dirinya sang suami yang bernama Fajri ini. Sudah jelas-jelas dia yang salah, malah dia mencoba untuk membalikan fakta. Nah ternyata sobat, Fajri ini berbohong kepada Bunga. Sebenarnya si selingkuhan yang bernama Laili itu tidak stres. Dia tidak pulang kampung karena masalah itu dan dia masih ada di Jakarta. Bahkan pada saat Fajri ini memarahi Bunga, Fajri sedang bersama si Laili. Gila banget gak sih? Dan dari perkataan-perkataan manipulatif serta playing victimnya si suami ini, akhirnya justru malah membuat Bunga ini tak sampai hati. Dia tidak enak hati, justru dia merasa bersalah. Bunga tiba-tiba berpikir kalau dia telah melakukan kesalahan gara-gara udah bikin si selingkuhan suaminya depresi. Padahal aslinya kan ya itu bukan salahnya dia. Memang hak dia sebagai seorang istri marah terhadap suami yang berselingkuh. Tapi justru di dalam hal ini malah si Bunga ini meminta maaf kepada si suaminya. Dan ternyata nih ya, setelah si istri yang bernama Bunga ini meminta maaf, hal tersebut tidak membuat si suaminya yang bernama Fajri dan juga selingkuhannya Laili merasa puas, di mana pada saat itu mereka semakin menjadi-jadi. Bahkan secara terang-terangan dan tak tahu malu, keduanya sering menghubungi Bunga untuk memamerkan kemesraan mereka secara langsung kepada Bunga. Nah, kalian bisa bayangkan ya sobat, bagaimana sakitnya hati sang istri ketika melihat si suaminya melakukan hal tersebut. Nah, lalu singkat cerita, pernah suatu hari ketika di perjalanan pulang, Bunga ini mendapati panggilan video dari Laili. Dan di saat itu Laili sudah mulai frontal terhadap Bunga. Lalu Bunga ini mengangkat panggilan video tersebut dan ternyata Laili ini menunjukkan kalau dia sedang tiduran di kasur bersama suaminya Bunga, yaitu Fajri. Keduanya ketawa cekikikan bahagia, memperlihatkan kemesraan mereka kepada Bunga. Dan di dalam panggilan video itu, Laili bertanya kepada Bunga, "Kamu apa kabar? Ditinggal menyenangkan kan menjanda?" Kemudian Bunga pun menjawab, "Oh alah si Jablay, kok kasurnya jelek sih? Kemarin-kemarin di hotel, udah miskin sekarang." Terus tiba-tiba dijawab oleh sang suami, "Udah mau mandi, capek habis gituan," katanya. Nah Bunga sang istri mendengar hal tersebut merasa sangat geli dan telepon itu kemudian dia matikan. Dan di saat itu Bunga ini berusaha untuk bersabar dan tidak mengambil hati atas kejadian yang terjadi. Lalu di sisi lain sobat, karena kebanyakan ngebucin, sibuk dengan si Fajri yang merupakan tukang ojek online ini, akhirnya kinerja Laili ini semakin memburuk di dunia pekerjaan. Sampai pada tahun 2020 itu, nah tibalah pandemi. Efek dari pandemi itu, banyak sekali pekerja yang di PHK. Nah pada saat itu, kebetulan Laili ini tercatat sebagai pegawai yang kinerjanya benar-benar buruk. Dan akhirnya dia menjadi salah satu pegawai yang terkena PHK. Dari yang tadinya memiliki pekerjaan yang enak, akhirnya dia menjadi pengangguran. Dia yang saat itu mengajar les privat juga telah berhenti karena orang-orang parno terhadap COVID-19. Dan pada saat pandemi tersebut, selain di PHK, ternyata Fajri juga sudah tidak lagi narik ojek online. Orderannya sepi, orang-orang udah jarang berpergian dan memilih tinggal di rumah. Jadilah di saat itu antara si selingkuhan yang bernama Laili dan juga Fajri ini jadi jobless alias nganggur. Selama ini bisa dibilang Fajri ini juga tipikal cowok yang males. Semenjak kenal dengan Laili, dia ini termasuk cowok yang mau kondo. Fajri ini hidup dengan mengandalkan gaji dari Laili. Dan karena demikian, semakin lama keduanya kehabisan uang. Ditambah lagi dua-duanya sudah mulai nganggur. Dan di saat itu, mereka mulai bingung harus melakukan apa. Kalau terus ngekos di Jakarta, udah pasti uang mereka akan habis. Dan mereka berpikir keras hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke rumah kakeknya Fajri yang ada di Pasar Minggu. Nah lalu tinggallah mereka di Pasar Minggu itu untuk waktu yang cukup lama. Namun sobat, karena udah terlalu lama ya di sana dan pemberitaan soal mereka selingkuh itu menyebar lagi.
gara-gara istri sah dari Fajri ini kembali mengunggah ulang postingan yang sempat dia hapus. Ya, dia hapus gara-gara kan merasa simpati gitu ya dengan si Laili yang tadinya sempat diklaim depresi oleh Fajri. Nah, disinilah akhirnya karena diunggah ulang atau diupload ulang, pemberitaan itu ramai kembali dan di daerah tempat mereka tinggal pun berita itu sudah sampai. Akhirnya para warga yang sudah mendengar pemberitaan tersebut beramai-ramai langsung melaporkan hal ini kepada ketua RT. Karena menurut warga, antara Fajri dan Laili ini tinggal di rumah kakeknya Fajri dalam kondisi kumpul kebo. Nah, makanya akhirnya ketua RT itu mengatasi masalah ini dengan cara mediasi atau ya dengan cara yang baik-baik dulu. Akhirnya didapatkanlah keputusan yaitu mereka harus angkat kaki dari sana. Dan ini adalah cara untuk mengusir secara halus pasangan selingkuh ini. Ketika diusir, mereka merasa sangat kebingungan. Mereka bingung harus pergi kemana karena di saat itu mereka sudah dalam kondisi sulit keuangan alias finansialnya udah gak baik-baik aja. Namun karena telah diusir, mau tidak mau mereka tetap harus pergi dari tempat tersebut. Dengan susah uang yang mereka miliki, mereka pergi meninggalkan kediaman kakeknya Fajri dan kemudian mencari rumah kontrakan yang murah. Mereka memutar otak bagaimana caranya agar mereka bisa tetap bertahan hidup. Nah, yang anehnya mereka memutar otak bukannya malah kerja, tapi justru mencari cara agar bisa menghasilkan uang tapi dengan cara yang santai dan tidak capek. Nah, ini aneh banget nih sobat. Karena kan kalau kita kaji lagi ya, Fajri ini kan sebelumnya ya driver ojek. Kenapa nggak kembali aja jadi ojek online lagi gitu? Tapi malah mencari cara yang santai untuk bisa mendapatkan uang. Ya emang mudah, namanya hidup di Jakarta semuanya serba sulit. Karena pada saat itu kan pandemi juga. Nah, akhirnya mencari pekerjaan memang benar-benar susah banget. Nah, lalu tiba-tiba di tengah-tengah mereka kepepet dengan finansial ini, kemudian Fajri itu memiliki sebuah ide yang busuk dan buruk. Dia meminta selingkuhannya Laili untuk mendownload Tinder lagi. Di sini mereka benar-benar udah buntu dan Fajri punya ide untuk meminta si selingkuhannya Laili mencari pria kaya raya yang nantinya bisa mereka jebak dan mereka peras. Dan karena memang mereka udah kepepet banget, Laili pun yang backgroundnya adalah cewek yang pintar, seharusnya dia bisa berpikir sehat, tapi malah nurut aja dengan apa yang diminta oleh si selingkuhannya. Jadilah di saat itu, dia langsung mendownload aplikasi Tinder atau aplikasi dating app. Dia men-scroll laki-laki satu demi satu, dan akhirnya dia menemukan match dengan seorang pria yang bernama Rinaldi Harley Wismanu yang merupakan pria asal Sleman, Yogyakarta. Berkenalanlah mereka di saat itu, dan pada saat berkenalan, Laili ini mencoba untuk mengorek-ngorek informasi tentang si Rinaldi. Laili mengetahui kalau pria itu ternyata merupakan seorang HRD di perusahaan kontraktor PT Jaya Obayashi. Dan dia juga merupakan seorang pria yang berprestasi lulusan UGM yang sempat mendapatkan beasiswa sampai dengan S3 di Jepang. Wow, lalu karena melihat latar belakang yang sangat baik, Laili sangat yakin kalau pria ini adalah pria yang tepat dan memiliki banyak uang. Sementara ketika itu, Rinaldi ini sebenarnya sudah memiliki seorang istri. Istrinya itu orang Jepang yang bekerja sebagai pramugari. Namun karena harus kerja di Indonesia dan merasa kesepian, akhirnya dia main Tinder untuk iseng-iseng nyari pasangan. Nah, setelah Rinaldi ini match dengan Laili, lalu mereka chattingan gitu ya. Pada suatu hari, Laili ini mengajak Rinaldi untuk bertemu. Rinaldi sebagai seorang laki-laki yang kesepian di saat itu, diajak bertemu, ya mengiyakan aja. Siapa yang gak mau gitu kan? Namanya juga udah kepalang kesepian. Nah, kemudian mereka janjian di stasiun Juanda di daerah Jakarta Pusat pada tanggal 7 September tahun 2020. Lalu akhirnya hari tersebut pun tiba. Mereka bertemu. Dan tanpa basa-basi, karena memang tujuan Laili ini adalah untuk mendapatkan uang, dia langsung merayu Rinaldi dan mengajak Rinaldi ini untuk check-in di apartemen Pasar Baru Mansion di daerah Jakarta Pusat. Rinaldi yang di saat itu merasa, wah ini timing yang cocok nih. Akhirnya dia pun mau. Nah, setelah sama-sama sepakat ya sobat, akhirnya mereka menuju ke apartemen yang dipesan. Namun sebelum ke apartemen itu, Laili bilang kalau dia ingin meminjam sejumlah uang cash katanya. Nah, jumlah uang yang ingin dipinjam oleh Laili itu angkanya cukup besar, tapi tidak disebutkan angkanya
berapa. Nah, karena angkanya cukup besar, akhirnya Rinaldi ini harus mengambil dahulu uang itu ke ATM. Nah, jadilah di saat itu Laili ini merasa sangat senang karena memang tujuannya ya untuk itu, mendapatkan uang sekaligus dia ingin mengetahui PIN ATM Rinaldi. Di saat Rinaldi ini masuk ke dalam ruangan ATM, Laili ini ngintil-ngintil sambil ngintip PIN ATM Rinaldi. Nah, namun sobat, karena adanya penghalang di mesin ATM, akhirnya Laili ini gagal untuk mengintip. Namun demikian, dia berhasil melihat isi saldo terakhir dari Rinaldi yang jumlahnya cukup fantastis, yaitu 97 juta, yang mana ketika melihat itu, Laili benar-benar hijau matanya karena memang dia merasa Rinaldi ini punya banyak uang dan Rinaldi adalah target yang tepat untuk dirampok atau diperas. Nah, setelah itu, akhirnya mereka pergi ke apartemen dan di sana mereka melakukan hubungan gitu-gitu. Setelah melakukan hubungan, mereka juga sempat ngobrol-ngobrol terlebih dahulu. Laili yang di saat itu berusaha memancing Rinaldi mengarahkan obrolannya ke PIN ATM. Namun, usaha Laili ini ternyata sia-sia. Rinaldi tidak dengan mudah mengatakan hal tersebut. Pada saat itu mereka juga saling bercerita hingga Rinaldi mengatakan kalau dia sebenarnya aktif di dalam bela diri karate. Nah, levelnya dalam karate itu sudah sabuk hitam. Nah, tapi entah apa maksud dari Rinaldi ini menceritakan hal itu. Dan di saat itu, Laili ini berpikir kalau targetnya ini ternyata bukan orang yang mudah karena jago bela diri. Nah, akhirnya dia berpikir bagaimana strateginya untuk bisa merampok Rinaldi agar bisa mendapatkan uang. Akhirnya waktu pun berjalan. Mereka menginap di sana dan keesokan harinya mereka pulang ke kediaman masing-masing. Rinaldi pulang ke arah Pancoran dan Laili pulang ke kos-kosannya. Sesampai di kosan, Laili menceritakan semua kejadian itu pada Fajri. Kemudian keduanya membuat rencana untuk mengatasi hal tersebut, yaitu bagaimana nih caranya bisa merampok seseorang dengan ilmu bela diri. Ternyata di sisi lain, Rinaldi ini sudah mulai tertarik dan menyimpan hati dengan Laili. Kemudian tiba-tiba dia mengajak Laili lagi bertemu di tanggal 9 September tahun 2020. Hal itu jelas membuat Laili ini senang karena melihat ada kesempatan dan itu tandanya Rinaldi telah masuk ke dalam perangkapnya. Lalu dia kemudian membooking lagi apartemen untuk bertemu. Kali ini Laili memesan tempat terlebih dahulu dan di saat itu dia mulai melancarkan aksinya. Pada saat itu dia datang duluan ke apartemen yang telah dipesan. Dia pergi tidak sendirian alias diantar oleh Fajri. Pada saat itu Fajri bersembunyi di kamar mandi ruang apartemen. Rinaldi yang baru datang kemudian dipancing oleh Laili untuk melakukan aktivitas gitu-gituan. Rinaldi ya nggak nolak lah, memang tujuan dia untuk bertemu ya untuk melakukan hal itu. Dan ketika itu, Laili posisinya berada di bawah dan Rinaldi di atasnya dengan posisi membelakangi arah kamar mandi. Dengan keadaan dia menggenggam sebuah batu bata dan juga sebuah gunting. Ternyata Fajri sudah menunggu di dalam kamar mandi tersebut. Lalu dia tiba-tiba keluar dari persembunyiannya dan tanpa basa-basi dia langsung menghantamkan batu itu ke kepala Rinaldi dan membuat Rinaldi ini terjatuh. Hantaman tersebut ternyata tidak hanya satu kali. Mungkin pada awalnya tujuan dia adalah untuk membuat Rinaldi ini pingsan. Ternyata dia memukul Rinaldi ini dalam kondisi panik sampai 3 kali. Dan tiba-tiba terlihatlah Rinaldi ini masih sadar dan masih bisa melihat ke arah Fajri. Fajri yang panik, takut akan perlawanan balik dari Rinaldi, akhirnya kembali melakukan aksinya. Namun kali ini menggunakan gunting yang dia hantamkan sebanyak 7 kali di punggung Rinaldi. Dengan keadaan bersimbah cairan merah dan juga lemas, Fajri dan Laili akhirnya mendesak Rinaldi untuk mengatakan PIN M-Banking dan ATM-nya jika dia tidak mau dieksekusi. Kemudian karena keadaannya sudah sangat parah, Rinaldi pun menyebutkan PIN handphone dan juga PIN M-Banking-nya dengan harapan dia akan ditolong. Karena di saat itu sudah sangat banyak cairan merah yang keluar dari tubuh Rinaldi dan Rinaldi pun tidak ditolong oleh kedua pasangan ini dan menghembuskan nafas terakhirnya setelah memberitahukan semua PIN akses handphone dan M-Banking-nya. Setelah Rinaldi ini tewas, Laili dan Fajri pun panik. Dia memang sudah mengambil uang milik Rinaldi. Tapi mereka di saat itu bingung apa yang harus mereka lakukan agar jasad dari Rinaldi ini tidak terlacak. Karena dari rencana awal mereka tidak sampai ingin mengeksekusi. Dan di saat itu mereka memutar otak, berpikir bagaimana cara menghilangkan jejak. Sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk memotong-motong bagian per bagian dari Rinaldi ini. Namun sebelum itu mereka menyeret terlebih dahulu jasad Rinaldi
ke kamar mandi. Karena di saat itu mereka tidak mempersiapkan alat, kemudian mereka mencari tahu di mana tempat untuk membeli alat-alat untuk memotong. Dan di saat itu mereka meninggalkan jasad Rinaldi di dalam apartemen saat mereka pergi membeli golok dan juga gergaji. Dan tidak lupa juga mereka membeli 2 buah koper untuk membungkus potongan-potongan itu nanti, dan juga sebuah ransel yang nantinya juga menjadi tempat wadah untuk potongan. Kemudian setelah membeli semua alat yang dibutuhkan, Laili dan Fajri kembali ke unit apartemen dan aksinya dilanjutkan. Tubuh dari Rinaldi itu dipotong menjadi 11 bagian dan dimasukkan ke dalam koper. Bahkan gak cuma itu, setelah memotong-motong, sempat-sempatnya mereka mengecat ulang tembok apartemen yang penuh dengan bercak cairan merah dan mengganti spray yang terkena bercak cairan merah tadi untuk menghilangkan jejak. Fajri dan Laili ini kemudian memasukkan potongan Rinaldi ke dalam 2 buah koper dan 1 buah tas ransel yang sudah mereka beli. Selanjutnya, mereka meninggalkan apartemen tersebut, kemudian menyewa unit apartemen lain, yaitu unit apartemen di daerah Kalibata. Nah, unit apartemen Kalibata inilah tempat mereka menyimpan jasad Rinaldi. Mereka membawa jasad Rinaldi ini ke Kalibata dengan menggunakan taksi online. Dan sesampainya di unit apartemen tersebut, mereka memikirkan lagi cara agar jasad Rinaldi tidak bau karena ya pasti bakal membusuk. Dan untuk mengatasi hal tersebut, mereka membeli beberapa pewangi dan bahkan bubuk kopi yang dipercaya dapat menyerap bau. Setelah semuanya mereka lakukan, nah barulah mereka memikirkan caranya bagaimana langkah selanjutnya agar jasad ini benar-benar menghilang. Dan di saat itu mereka terfikir untuk ingin mengubur jasad Rinaldi. Di sela-sela mereka memikirkan bagaimana caranya mereka mengubur jasad tersebut, mereka bahkan sempat-sempatnya berfoya-foya dengan uang yang mereka dapat. Laili dan Fajri sempat meninggalkan jasad di balkon apartemen dan menguras semua isi rekening yang berisikan uang 97 juta rupiah. Mereka menggunakan uang tersebut untuk membeli sejumlah perhiasan emas, handphone, laptop, hingga motor bermerek Yamaha NMAX. Setelah bersenang-senang dan berfoya-foya, mereka tidak lupa juga dengan misi mereka, yaitu untuk mendapatkan tempat tinggal baru. Mereka akhirnya menyewa sebuah kontrakan, dan pada saat itu mereka mendapatkan sebuah rumah yang bisa dikontrak dengan cepat dan kebetulan mendapatkan rumah di daerah Depok. Untuk mengecek rumah tersebut, mereka meninggalkan jasad Rinaldi ini lagi, dan setelah melihat kondisi rumah kontrakan itu, mereka memutuskan untuk langsung membayar kontrakan tersebut dan menempati tempat itu. Ternyata nih sobat ya, selesai mereka membayar kontrakan tersebut, mereka justru menggali kubur untuk jasad Rinaldi ya di rumah kontrakan itu. Mereka mikirnya di saat itu yang penting digali aja dulu, nanti baru ke apartemen bawa jasadnya. Jadi pas sampai di kontrakan langsung dikubur aja. Namun ternyata sobat, di sisi lain, tanggal 16 September tahun 2020, tetangga di sekitar unit yang mereka sewa merasa tidak nyaman dengan bau busuk yang mulai menyengat, yang sepertinya bersumber dari unit sewaan dari Fajri dan juga Laili ini. Tetangganya ini sempat mengetuk-ngetuk unit tersebut untuk menanyakan bau apa sebenarnya, kok menyengat banget, busuk banget, yang berasal dari ruangan unit apartemen. Namun ketika pintu diketuk, ternyata tidak ada yang keluar dari unit tersebut karena unit itu memang sedang kosong. Karena merasa aneh dan takut ada apa-apa, kemudian tetangganya ini menghubungi pihak keamanan apartemen dan pihak keamanan menghubungi pihak kepolisian karena takutnya memang ada sesuatu di dalam unit itu. Pihak kepolisian pun segera datang dan mendobrak pintu unit tersebut karena pihak kepolisian punya feeling kalau ini pasti ada apa-apa. Mereka pun mencari sumber bau itu dan sumber bau itu mengarah ke sebuah balkon. Pada saat itu polisi juga sempat menanyakan ini unit siapa, dan pihak security mengatakan kalau pemilik unit tidak tinggal di tempat tersebut tapi melainkan tempat ini disewakan untuk penyewa harian. Nah, lalu pihak kepolisian yang menemukan arah bau busuk dari balkon ini kemudian memeriksa adanya koper di sana sebanyak 2 buah yang terlihat dikerumuni oleh lalat dan banyak sekali belatung. Seketika pihak kepolisian langsung mengerutkan dahi dan hidung mereka, dan di saat itu pihak kepolisian agak sedikit enggan untuk membuka koper itu karena emang aneh banget kok bisa ada sebuah koper yang dipenuhi dengan belatung. Berarti di dalamnya ada sesuatu. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, koper tersebut dibawa, lalu barulah dibuka. Dan ternyata isi dari koper itu adalah
potongan jasad manusia. Dan ketika diidentifikasi dari jenis kelaminnya, itu adalah seorang pria. Dan bahkan di dalam koper itu juga ditemukan sebuah KTP dengan identitas nama Rinaldi, di mana identitas tersebut sebenarnya sedang dicari oleh pihak kepolisian sejak tanggal 12 September tahun 2020. Karena di mana 2 hari setelah kejadian Rinaldi dieksekusi, keluarga Rinaldi sempat melaporkan kehilangan anak mereka ini karena Rinaldi tidak pernah bisa dihubungi. Dan benar aja sobat, ketika dites DNA dan dicocokkan dengan identitas Rinaldi, ternyata hasilnya cocok. Orang yang selama ini dicari, dinyatakan hilang oleh keluarganya, ternyata sudah dieksekusi. Pihak kepolisian kemudian menghubungi pihak keluarga Rinaldi dan betapa terkejutnya pihak keluarga mendengar berita tersebut. Istri Rinaldi yang berada di Jepang juga turut dihubungi oleh keluarga Rinaldi dan reaksinya sama. Dia syok suaminya ternyata berakhir dengan tragis dalam sebuah kejadian eksekusi yang benar-benar mengerikan. Istrinya menangis sejadi-jadinya karena dia tidak menyangka ternyata ini harus terjadi pada keluarga mereka. Dan dari penemuan tersebut, akhirnya pihak kepolisian mencari tahu siapa eksekutor dari kejadian ini. Orang yang pertama dimintai keterangan oleh pihak kepolisian adalah pemilik unit apartemen. Dicari tahulah siapa sih yang menyewa apartemen ini. Polisi di saat itu diberikanlah data penyewa oleh pemilik unit dan setelah ditelusuri, semua ini mengarah kepada pasangan Laili dan Fajri. Tanpa menunggu lama-lama, polisi mencari tahu keberadaan keduanya yang tengah berada di kontrakan barunya di daerah Depok. Setelah itu, pihak kepolisian segera mendatangi kontrakan tersebut. Dan di jam 19.00 di tanggal 16 September tahun 2020, polisi langsung mengamankan keduanya. Dan mereka berdua benar-benar kaget. Mereka tidak menyangka ternyata kelalaian mereka dalam meninggalkan jasad di apartemen tersebut akhirnya membuat jejak kriminal mereka bisa tercium. Padahal mereka sudah mempersiapkan semuanya dengan matang sampai dengan galian untuk mengubur jasad Rinaldi. Dan dari insiden ini, keluarga dari Laili di Tegal, Jawa Tengah merasa sangat-sangat syok. Mereka tidak menyangka anak mereka yang selama ini berprestasi, pintar, harus berakhir menjadi seorang eksekutor kejam. Mereka di saat itu masih yakin anak mereka ini anak baik dan mereka berharap anaknya tidak dihukum terlalu berat. Namun sobat, namanya keadilan harus ditegakkan seadil-adilnya. Walaupun orang tuanya Laili taunya Laili ini anak baik, mereka tidak pernah mengetahui apa yang sudah dilalui oleh anak mereka. Dan oleh karena itu, atas kasus ini, polisi menjerat 2 tersangka dengan pasal 340 dan pasal 338 dan 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan keduanya terancam dihukum maksimal dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari kasus ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Fajri untuk sang istri sah yang sedang mengandung darah dagingnya menjadi sebuah karma bagi dia. Dan karma ini adalah karma tanpa ampun, yang dimana dia harus menanggung semua akibatnya dengan nyawanya sendiri. Begitu juga dengan Laili, seorang pelakor yang tidak pernah memikirkan perasaan seorang istri sah dan juga seorang ibu yang sedang mengandung serta merawat anak-anaknya yang masih kecil. Bagaimana terpukulnya dia merasa dihianati karena perbuatan Laili dan juga Fajri.